Selamat pagi para pembina, kakak-kakak ketua distrik dan kakak-kakak Kornas dan kakak-kakak anggota TSTM di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di Senyum Pagi TSTM. Salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk duduk dengan sigap dan tegak dan membaca firman Tuhan pada hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah sebelum kita membacanya, kita menandaikan diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang, masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sharing kitab suci pagi hari ini saya bawakan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 11, di mana yang berbunyi, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Kasus yang ditampilkan dalam Injil hari ini sangat unik. Seseorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dihadapkan pada dua pola perlakuan atas dirinya. Masa yang memegang hukum Taurat menyeret perempuan itu dan siap menghukumnya dengan cara kejam, dilempari batu. Jelas sekali bahwa motivasi dari masa itu adalah kebencian. Beda dengan cara Yesus, dia menerima perempuan itu apa adanya. Bahkan Yesus masih memberi ruang dialog kepada perempuan itu. Tentunya Yesus sangat bergerak hatinya melihat kondisi perempuan itu. Karena itu Yesus tidak membenci, apalagi membuang perempuan itu. Malahan dia mengampuninya dan memberi waktu untuk memperbaiki diri. Pada masa ini pun, di mana saya melihat kembali ketika di saat itu saya dikuasai dengan kebencian, dengan emosional, ketika di mana
saya dibuatkan seolah tak bisa meluruskan lagi perjalanan itu. Tetapi demikian, pada saat sebelum ujian proposal, saya mengatakan dan berbicara hal yang terbawa emosi dan penuh dengan kebencian kepada teman saya tentang seorang dosen tersebut. Namun demikian, omongan itu tersampaikan kepada dia. Entah siapa yang menyampaikan hal demikian, saya pun tidak tahu. Tetapi pada saat di situ mulai berhadapan dengan ujian dalam ruangan itu, setelah saya memaparkan materi tersebut dalam ujian proposal itu, saya diberikan suatu omongan untuk saya menyadarkan hal itu. Iya, saya menyadari hal demikian karena saya akui itu sudah melukai hatinya dengan perbuatan itu yang sudah saya buat kepada dia tanpa bahwa dia itu salah, padahal dia adalah benar. Demikian juga akhirnya saya dengan niat meyakinkan bahwa dengan omongan itu saya tidak akan ulangi lagi. Mulai dari sekarang saya minta maaf karena saya sudah melukai hati Bapak. Dia adalah seorang dosen penguji saya. Namun di situ saya diberi ruang dan dia mengatakan kepada saya, setelah keluar dari sini, bergaulah dengan teman sebaik-baiknya. Jangan pernah berbicara hal yang buruk, apalagi seorang dosen di depan teman-temanmu. Karena itu dengan sendiri kamu sudah menjelekkan dan mencari masalah terhadapnya. Namun di situ saya mengiyakan hal demikian, saya keluar dengan rasa bertobat dan tidak akan mengulangi hal demikian. Dan hari-hari selanjutnya pun saya lebih memilih mengampuni daripada menghakimi orang lain. Terima kasih atas renungan saya hari ini. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memperbaiki diri kita yang lebih baik dan lebih benar lagi untuk siap menerima Hari Raya Paskah ini dengan gembira dan sukacita. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jesus bless me, you and us. Terima kasih.